warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qawluhu durra la yumkinu an tushtara minal amwali bil kathrah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabil bararah. Di antara wasiat atau pesan atau tepatnya advice, nasihat, bukan wasiat tapi nasihat, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ketika beliau diutus oleh Rasul SAW ke Madinah Al-Munawwarah 2 tahun sebelum hijrah adalah, ya Rasulullah, kalau engkau pengen mengislamkan Madinah, maka cukup mengislamkan 2 kabilah, Aus dan Khazraj. Dan kalau pengen mengislamkan 2 kabilah ini, maka cukup bagimu untuk mengislamkan Sa'dan, 2 Sa'ad. Siapa yang maksud? Sa'ad bin Mu'adz dari kabilah Aus dan Sa'ad bin Ubadah dari kabilah Al-Khazraj. Sa'ad bin Mu'adz, sahabat Nabi ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Seorang sahabat Ansor yang punya tubuh besar. Ya, jadi dikatakan Sa'ad bin Mu'adz ini postur tubuhnya itu lebih besar daripada yang lain. Tampan dan keras. Ya, jadi badannya itu keras. Dalam riwayat lain pernah Rasulullah mengangkat tangan Sa'ad bin Mu'adz ini dan mengatakan bahwa demi Allah, sungguh tangan keras, hitam, kuat seperti ini karena bekerja gitu kan, dia tidak akan tersentuh oleh api neraka. Luar biasa ya. Inilah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu dari Aus, kabilah Aus Al-Ansari dari Madinah Al-Munawwarah. Sa'ad bin Mu'adz tentu saja tokoh dari kabilah Aus dan dia beruntung karena termasuk di antara 70 laki-laki dan 2 orang wanita yang datang menghadap baginda Rasul membaiat beliau dalam peristiwa Bai'atul Aqabah Tsaniyah, bai'at Aqabah yang kedua. Jadi sebelum baginda Rasul hijrah ke Madinah, beliau mengkondisikan para sahabat. Yang dikondisikan bukan hanya para sahabat Nabi yang akan hijrah ke Madinah, tapi para sahabat Nabi akan menerima beliau di Madinah Al-Munawwarah. Maka Sa'ad bin Mu'adz ini membaiat Rasulullah dan kemudian berjanji kepada beliau, mengatakan bahwa kata Rasul, "Idza qadimtu alaikum," kalau saya datang kepada kalian kelak ke Madinah, kata Rasulnya, maka hendaklah kalian menjagaku, kama tamna'una anfusakum wa ahlakum wa amwalakum, sebagaimana kalian menjaga diri kalian sendiri, menjaga harta dan menjaga keluarga kalian. Inilah janji Sa'ad bin Mu'adz dan kawan-kawan kepada baginda Rasul SAW, sehingga Bai'atul Aqabah yang kedua itu dikenal dengan Bai'atul Harb. Mereka membaiat Rasulullah di sebuah lembah Al-Aqabah yang kita kenal hari ini dengan tempat melempar Jumratul Aqabah. Jadi kalau kita datang ke Mina dan pengen ngelempar jumrah, kita naik, biasanya jam Indonesia lantai 3 naik, nanti ada 3 jamarat. Ada Jumrah Ula, Wusta dan Aqabah. Ketika kita ke Aqabah ini kemudian turun ke bawah, maka tinggal nanya ke aparat di mana Masjid Baitul Aqabah atau Masjid Aqabah, maka kita akan ditunjukkan ke sebuah masjid bersejarah. Disitulah Sa'ad bin Mu'adz membaiat Rasul SAW. Dan ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, dan Sa'ad bin Mu'adz pun segera menyambut Rasulullah. Bukan hanya menyambut, tapi membersamai Rasulullah dalam semua peristiwa besar, termasuk juga diantaranya Perang Badar. Di mana dalam Perang Badar, Perang Uhud, dan kemudian berikutnya Perang Khandaq, Sa'ad bin Mu'adz ini tidak pernah absen. Bahkan ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat Ansar pada waktu tentang kesediaan mereka untuk berjihad bersama dengan baginda Rasulullah SAW melawan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, maka dengan tegas Sa'ad bin Mu'adz ini mengatakan, "Ya Rasulullah, kami bukan Bani Israel." Apa maksudnya? Di mana Bani Israel dulu ketika diajak oleh Nabi Musa, setelah mereka nyebrang dari Mesir ingin masuk ke Palestina, gitu kan? Ingin masuk ke Palestina, Nabi Musa mengajak mereka. Apa kata Bani Israel ini? "Idhhab anta wa rabbuka faqatila." Wahai Musa, pergilah engkau dengan Tuhanmu dan berperanglah. Dan kami akan duduk di sini. Kami tidak, kata Sa'ad bin Mu'adz, kami tidak akan mengatakan itu ya Rasulullah. Kami akan mengatakan ya Rasulullah, di mana Anda pergi, lewat lembah mana Anda lewat, maka kami akan bersama Anda.
Ini luar biasa. Jadi berbanding terbalik dengan karakter orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel yang ketika diajak perang malah melempem. Tapi ini enggak. Ya Rasulullah, ayo, di mana Anda berada, maka kami akan berada di situ. Anda melewati sebuah lembah, kami akan bersama Anda. Anda melewati bubukitan, kami akan bersama Anda. Ini menunjukkan kesetiaan yang luar biasa seorang Sa'ad bin Mu'adz kepada Rasul SAW. Karenanya, baik dalam perang Badar maupun perang Uhud dan kemudian pada perang berikutnya, perang Khandaq, dia selalu menyertai Rasulullah SAW. Sa'ad bin Mu'adz ini juga betul-betul menjadi tentara andalan Rasulullah SAW. Bahkan ketika dia berperang, bukan hanya dirinya, tapi juga dia mengajak keluarganya. Maklum dia adalah kepala suku atau pimpinan terhormat dari kabilah Aus, baik dalam perang Badar, Uhud maupun perang Khandaq. Perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah, dan inilah puncak dari prestasi seorang Sa'ad bin Mu'adz dan juga merupakan akhir dari perjuangan dia. Mengapa demikian? Tahun ke-5 Hijriah ketika 10.000 tentara mengepung Madinah dalam peristiwa perang Khandaq, ingin menghancur leburkan Madinah, Rasulullah atas usul Salman Al-Farisi membuat benteng Madinah itu dengan parit. Bagian utara kota Madinah dikelilingi dengan parit sehingga 10.000 tentara yang akan menyerbu Madinah kaget. Mereka tidak bisa masuk. Akhirnya mereka bikin tenda di luar mencari peluang agar bisa masuk ke Madinah Al-Munawwarah. Kedua belah pihak bertahan. Rasulullah dan para sahabat bertahan di Madinah, menjaga parit agar jangan sampai dilewati. Nah, sementara orang-orang kafir Quraisy dan sekutunya berusaha untuk mencari jalan agar bisa masuk ke Madinah. Di antara langkah mereka adalah berusaha untuk membuat jembatan di parit tersebut, tapi kaum muslimin tidak akan membiarkan mereka. Maka berbagai anak panah, tombak, batu mereka lemparkan untuk menghalangi kafir Quraisy dan sekutunya untuk masuk ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, bagaimana kisah berikutnya tentang nasib atau peran Sa'ad bin Mu'adz ini kita akan bahas setelah yang satu ini, dan jangan kemana-mana. Sa'ad bin Mu'adz Al-Ansari. Kita masih meneruskan kisah dan hikmah sahabat Nabi ini. Perang Khandaq berlangsung tahun ke-5 Hijriah, ba'da Ramadan di bulan Syawal, dan kafir Quraisy dan sekutunya 10.000 tentara berusaha untuk masuk ke Madinah. Kaum muslimin mempertahankan parit ini agar jangan sampai jebol, musuh jangan sampai berhasil masuk. Maka demikianlah mereka saling melemparkan anak panah, saling melemparkan tombak, sampai suatu saat salah satu anak panah musuh ini, teman-teman sekalian, terbang begitu pesat dan kemudian menghantam salah satu tubuh Sa'ad bin Mu'adz. Dia pun terluka parah dan kemudian segera dibawa ke salah satu tenda milik kaum muslimah yang memang didirikan dekat masjid pada waktu itu. Inilah sejarah awalnya klinik dekat masjid pada waktu itu. Ada klinik Rufaidah, ada klinik Syifa binti Abdillah dan yang lainnya. Nah, dirawatlah Sa'ad bin Mu'adz ini di sebuah tenda tersebut dan lukanya agak parah. Tapi dia berdoa kepada Allah SWT agar tidak memanggilnya, tidak mencabut nyawanya sampai dia berhasil menyelesaikan urusan kaum muslimin, termasuk diantaranya dengan Bani Quraisyah. Karena saat itu ketika dalam kondisi yang sangat mencekam, Rasulullah dikepung oleh 10.000 tentara. Sisa Yahudi yang berada di Madinah, yaitu kabilah Bani Quraisyah, berkhianat. Mereka berniat akan membuka benteng dari dalam dan mempersilakan pasukan Ahzab, pasukan sekutu menyerang dari luar. Ini sangat-sangat berbahaya. Dan kita tahu rencana busuk ini akhirnya dibatalkan dengan izin Allah, tentu saja oleh Nu'aim bin Mas'ud Al-Ghatafani yang berhasil mengadu domba mereka. Sehingga ketika tiba waktunya mereka menyerang Madinah dari benteng Quraisyah, mereka gagal. Dan hampir sebulan Madinah dikepung. Akhirnya kafir Quraisy dan sekutu ini tidak bisa bertahan. Logistik mereka sudah mulai menipis, makanan mereka sudah habis, dan ketika Abu Sufyan mengatakan, pergilah, kita bubar, kita balik, dan saya akan kembali. Maka pulanglah pasukan Ahzab ini ke negerinya masing-masing, pulang dengan tangan hampa, sementara kaum muslimin menang dengan gemilang. Al-ana naghzuhum, kata Rasul. Nah, sejak saat ini nanti kita akan yang mulai mendatangi mereka, kata Rasul. Nah, tersisa satu masalah lagi, yaitu Bani Quraisyah yang telah mengkhianati mereka. Mengkhianati sebuah perjanjian ini adalah tindakan yang sangat fatal.
kesalahan yang sangat berat dan tidak mungkin dibiarkan. Maka baginda Rasul bersama dengan para sahabatnya segera membentuk pasukan, didahului oleh pasukan Ali bin Abi Thalib. Mereka mendatangi Bani Quraisyah. Ya. Dan Nabi melakukan negosiasi. Maunya apa? Anda sudah berkhianat sebagaimana dua teman Anda dulu, dua kelompok sebelumnya, Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Ya. Nah, sekarang seperti apa? Adalah Sa'ad bin Mu'adz yang masih dalam kondisi sisa-sisa pemulihan lukanya pada waktu itu, ya, diperintahkan oleh Rasulullah untuk memutuskan perkara Bani Quraisyah ini. Kita tahu, ya, kabilah Bani Quraisyah, yaitu kabilah Bani Quraisyah ini dulu sebelum Rasulullah datang ke Madinah relatif dekat dengan kabilah Aus. Sehingga dengan demikian Sa'ad bin Mu'adz ini, ya, punya hubungan yang sangat dekat dengan Bani Quraisyah. Inilah alasan Rasulullah, ya, meminta kepada Sa'ad bin Mu'adz untuk memutuskan urusan dengan mereka. Dan tentu saja dalam hal ini Sa'ad bin Mu'adz, ya, bukanlah orang yang ingin berbuat curang, walaupun hubungannya dengan Bani Quraisyah sangat dekat persahabatan mereka, tapi hukum harus segera ditegakkan. Sanksi harus tetap diberlakukan bagi orang-orang yang salah, dan mereka telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Maka, ya, dia pun kemudian memberikan keputusan, dan ini adalah keputusan Sa'ad bin Mu'adz, ya, yang diterima dari langit. Demikian ungkapan mengatakan, apa kata dia? Saya memutuskan, ya, untuk mengeksekusi semua tentara Quraisyah, ya, dan tentu saja ini tidak termasuk kakek-kakek, nenek-nenek, dan anak-anak. Dan itulah yang akhirnya diputuskan oleh Rasulullah. Sekian ratus orang dieksekusi pada hari itu, ya, dari orang-orang Quraisyah ini atas keputusan Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari. Keputusan yang sangat tepat, keputusan yang sangat berani, ya, bahkan lebih berani bahkan dari Rasulullah SAW. Ini juga bagian dari kecerdasan Rasulullah SAW, ya, meminta seorang sahabat Sa'ad bin Mu'adz yang dekat dengan Bani Quraisyah. Namun tidak berlama, ya, karena tidak lama setelah itu luka-luka yang berada di tubuh Sa'ad bin Mu'adz ini, ya, belum tersembuhkan, ya, darahnya terus mengucur, bahkan sempat masuk ke dalam masjid pada waktu itu ketika sedang dirawat. Dan qadarullah, Allah pun memanggilnya di usia yang masih sangat muda, sekitar 30 sekian tahun usianya. Dia meninggal di tahun ke-5 Hijriah, ya, sekitar 1 bulanan setelah terjadinya perang Khandaq. Usia Sa'ad bin Mu'adz memang tidaklah panjang, tapi keteladanan, spirit, dan hikmah hidupnya tetap abadi hingga hari ini dan bisa kita ambil sebagai pelajaran. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi pada tokoh yang lainnya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.